Oke, selamat datang lagi di channel Sinergi Jaya. Seperti yang saya janjikan, kali ini kita mau sharing tentang loker di Lombok. Sebenarnya bukan lowongan kerjanya, tapi lebih ke tenaga kerjanya. Jadi beberapa waktu yang lalu, Sinergi Jaya itu buka lowongan pekerjaan di Facebook, ya. Nah, waktu kita buka loker tuh banyak tuh yang masuk, udah banyak yang masuk, kita sharing apa segala macam. Tapi sampai sekarang jujur-jujuran memang belum ada yang terpilih. Gitu. Nah, saya mau sharing apa sih yang bikin saya berpikir untuk tidak mengambil atau tidak memilih salah satu dari para pekerja ini, gitu ya. Oke, kita mulai. Oke, yang pertama, jawab pertanyaan dengan apa yang ditanyakan. Contoh, ini misalnya ya, kita ditanya gajinya berapa, sedangkan kita di loker itu, di loker Facebook itu saya sudah tulis gajinya 1,5 sampai 2 juta, kita buka aja langsung. Tapi kenyataannya ada satu calon yang bilang gajinya dia 350.000 per hari. Balik lagi ya, 350.000 per hari. Jadi saya sebagai pemilik usaha itu berpikir, kalau gajinya dia 350.000 per hari, kenapa dia harus pindah tempat kerja? Sedangkan kalau 350.000 per hari, paling enggak dia ngantongin di atas 2 juta dong. Jadi saya berpikir, kenapa harus pindah kerja? Orang ini kenapa harus pindah kerja? Dengan kondisi yang seperti ini, sedang COVID, sedang goyang, cari lowongan pekerjaan susah gitu kan. Kenapa dia harus pindah kerja? Jadi akhirnya mau tidak mau itu saya singkirin dulu. Walaupun alasannya dia tentang saya mau cari pengalaman kerja. Tapi kan tanda tanya, berarti kan pengalamannya dia sudah banyak dengan gaji seperti itu. Itu yang pertama dari jawab pertanyaan tadi. Yang kedua, buat CV jangan aneh-aneh. Karena ada kejadian kemarin, saya dikirimin CV, isinya lumayan unik, gitu kan? Unik dalam tanda kutip. Jadi dia memberikan isinya lulusan SMK, lulusan SMA, terus S1, terus bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Tapi yang balik lagi, bahkan perusahaan besar pun sekarang tidak pernah melihat itu. Yang dia lihat bisa, benar-benar bisa apa enggak dia mengimplementasikan materi yang sudah dia dapat gitu loh. Ilmu yang sudah dia dapat tuh bisa diimplementasikan apa enggak gitu. Sudah. Terus ada lagi yang begini. Pengalaman pekerjaan sudah ada 3 di perusahaan besar. Dan menurut saya tanda tanya lagi, kenapa dia harus pindah ke saya? Dengan jawaban seperti tadi gitu loh. Jadi saya juga tanda tanya, ini orang benar enggak jadi kerja atau iseng-iseng aja. Itu. Terus yang selanjutnya pahami pertanyaan dengan baik. Kalau yang ini bukan masalah gaji ya. Yang saya tanya di dalam itu kan saya tanya, pernah enggak sih jadi sales bahan bangunan? Mereka menjawab sebagian besar, bukan sebagian besar, semua menjawab tidak pernah. Dan di pertanyaan berikutnya ada pertanyaan, jika iya. Nah, dan itu opsional. Jika iya, harusnya diisi. Jika tidak, ya dikosongin aja. Nah, ini juga jadi bahan pertanyaan saya. Kenapa kok dia yang bilang punya kemampuan dalam mengoperasikan komputer, punya sertifikat tentang ini, sertifikat tentang itu yang di bagian IT terutama, tapi dia tidak tahu kalau itu sebenarnya opsional, tidak perlu diisi. Itu kan jadi tanda tanya saya. Itu jadi bahan pertimbangan saya gitu loh. Jadi ada kemungkinan dia nggak bisa sebenarnya. Ada kemungkinan mungkin dia juga sudah diajarin, tapi dia tidak bisa memahami, tidak bisa mengimplementasikan, tidak bisa belajar lebih cepat gitu. Terus jangan bertele-tele. Jadi misalnya kita ditanya, ya tinggal A ya jawab A, B ya jawab B. Nggak usah bilang kalau, nggak usah bilang mungkin gitu, jangan. A, B, bisa, tak bisa.
saya coba, itu lebih baik ketimbang mungkin bisa, itu lebih parah. Lebih baik bilang mungkin bisa, baik saya coba gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang bisa nantangin balik, kalau misalnya saya nggak bisa ya udah gini aja gitu. Itu malah sudah sebelum kerja mereka sudah memberikan ide untuk perusahaan ini gitu. Terus ini sudah ya, hindari penggunaan kata yang tidak perlu seperti tadi. Bagaimana ya? Enaknya gimana ya? Nah gitu. Memang saya juga ngomong masih seperti itu, makanya kita harus belajar. Karena banyak orang yang begitu kita bilang itu kayak kurang meyakinkan gitu loh. Ini orang kok banyak nya sih gitu loh. Bagaimana nanti kalau dia nawarin barang, apalagi ini locker yang saya buka kemarin itu kan untuk sales gitu loh. Kalau dia kebanyakan nah kan kita jadi mikir. Terus yang berikutnya, saat interview yakinkan dengan penampilan Anda. Memang untuk saya secara pribadi ya, penampilan itu nomor kesekian. Tidak selamanya orang yang berpenampilan rapi itu orangnya sopan, orangnya baik, orangnya jujur. Itu tidak selamanya seperti itu. Tapi untuk orang-orang Indonesia seperti itu. Nah, yang jadi masalah ini kan sales. Jadi kita juga harus memikirkan penampilannya kita tuh harus kayak gimana, harus meyakinkan. Sedangkan mau masuk toko untuk menawarkan barang kita pakai celana pendek, kita pakai sendal misal. Kalau hujan sih nggak masalah ya. Tapi misalnya gitu tadi kita pakai sendal di posisi nggak hujan dan pakai baju compang-camping, celananya compang-camping. Bahkan ada satu pegawai saya yang saya bilang, lebih baik kamu cat warna rambutmu seperti orang normal deh. Kalau nggak hitam, ya coklat gelap lah. Jangan aneh-aneh yang terang-terang. Kenapa? Karena mindset orang Indonesia itu, orang yang mewarnai rambutnya aneh-aneh itu kayak, ini orang nggak jujur, ini orang hati-hati deh sama orang seperti ini gitu loh. Jadi kalian berusaha untuk meyakinkan dengan penampilan kalian gitu loh. Misalnya pakai baju batik, pakaian rapi gitu kan. Terus cara berjalannya seperti apa, jangan yang membungkuk sekali atau jangan yang tegak sekali. Kalau tegak begini juga kan kayak nantangin gitu kan. Ya jangan gitu juga, cukup yang ya seperti biasalah, tegak yang berpostur baik gitu loh. Nah kalau masalah penampilan itu masalah belakang ya, karena tidak semua orang penampilannya baik gitu loh. Tidak berpenampilan maksudnya wajahnya secara pasti gitu loh. Terus ini, jawab pertanyaan dengan jujur. Ini yang tadi saya sudah bahas di awal. Jawab pertanyaan dengan jujur itu maksudnya seperti ini. Semisal ditanya gajimu kemarin berapa? Ini agak berat ya, karena gini, waktu kita jawab jujur, mungkin berarti anggaplah 1,5. Tapi kita berharap kan masuk tempat kerja baru supaya dapat gaji lebih banyak. Sedangkan kalau kita jujur bilang 1,5, ada kemungkinan ya udahlah ini dikasih 1.250.000 dulu, kita coba 3 bulan, nanti baru kita naikin, balik lagi berarti ke 1,5 kan. Nah, cuman kan balik lagi, kalau kalian bisa memberikan sesuatu kepada perusahaan itu, memberikan sesuatu yang benefit, memberikan keuntungan yang luar biasa, bahkan memberikan ide, memberikan kalau sales yang memberikan omset, memberikan penjualan yang baik, bahkan penagihan yang baik, saya yakin kok kalau kinerja kita bagus, perusahaan pasti mikirin untuk naikin gaji gitu loh. Sedangkan kalau kinerja kita nggak bagus, terus kita berharap orang untuk memberikan kita lebih gitu. Sedangkan kan kita memposisikan diri kita ini, saya harganya nggak sampai segitu loh, itu kasarnya. Saya gajinya harusnya nggak sampai segitu loh gitu. Coba deh dipikir, saya pun sebagai pemilik usaha, saya berpikir kok, kalau semisal pegawai saya ternyata pekerjaannya terlalu berat, pekerjaannya wow, luar biasa, bahkan saya cukup bilang naikin saya omset, dia bisa cari ide, dia bisa menawarkan barang, dia bisa langsung gini, langsung gitu, gerak cepat, apa segala macam. Saya akan mikirin kok caranya supaya orang ini
tetap semangat, supaya orang ini tetap bekerja pada koordinatnya semestinya seperti ini gitu loh. Itu dia tadi. Terus sisanya sih nggak ada ya, rata-rata kalau kebanyakan dari kemarin masalah saya itu di sana. Mereka ditanyanya apa, jawabnya apa, dan asal jawab. Dan yang paling penting, kalau berjanji itu ditepati. Bahkan pengusaha pun banyak pegawainya yang keluar itu karena sudah berjanji. Ada kasus di saya soalnya yang dia keluar karena dijanjikan bosnya A. Nah, dia pindah ke saya. Saya nggak ada janji dia apa-apa. Cuman saya merangkul dia sederhana kok, saya cuma ajak dia ngobrol, saya ajak dia ngopi, saya ajak dia nongkrong gitu loh, saya cari dia ke rumahnya gitu kan, sederhana banget, cuman supaya ngerasain ini kekeluargaan gitu loh. Baik, sekarang kita di kesimpulan. Kesimpulannya adalah buat CV yang sederhana gitu. Kalau kita di media sosial, terutama di Facebook ini ya, kita bahas balik lagi ke Facebook, usahakan nama Facebook dengan nama yang ada di CV itu sama. Saya yang sortir CV jadi bingung, namanya aneh di Facebook, begitu nama di CV beda. Jadi saya ya bingung dong, nyariin pas kalian chat, saya juga bingung, ini CV-nya mana orang ini. Akhirnya saya harus buka chat sendiri, buka chat lagi, saya harus searching lagi, saya harus mencari lagi. Itu kan nambah kerjaan saya. Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, berpenampilan menarik atau rapi ya. Ya pakaian yang rapi, nggak harus berkerah kok. Cuman ada beberapa di perusahaan besar kalian harus pakai pakaian berkerah. Bahkan ada yang berpakaian batik itu terutama. Terus ada yang pakai celana panjang, ada yang tadi batik, terus pakai sepatunya pun harus pantofel semisal. Terus ini lagi, misalnya kalian pakai motor, usahakan pakai helm. Dan di Lombok banyak sekali yang tidak pakai helm dan tidak memakai masker. Gitu. Sederhana banget, tapi saya bisa bisa menurunkan penilaian saya begitu kalian sendiri tidak pakai masker, kalian sendiri tidak pakai helm gitu. Padahal helm itu untuk keselamatan kalian loh. Itu bukan untuk keselamatan saya atau keselamatan orang. Terus yang ketiga, pembawaan diri tadi. Jadi waktu karena di toko saya kan langsung kelihatan. Jadi begitu kalian jalan itu dilihat bagaimana, apakah sok-sokan gitu kan, ada tuh kelihatan orang jalan sok-sokan. Apakah kalian jalan terlalu malu juga, itu tak usah begitu banget lah. Cukup yang penting percaya diri aja lah. Harus jalan seperti biasa, berjalan. Yang penting jalannya tuh nggak usah dianeh-anehin lah, bukan model, ini kan bukan dokter model gitu. Terus yang ketiga, jawab dengan yakin. Nggak usah bilang mungkin, jangan bilang kayaknya bisa gitu tuh, jangan. Bisa, nggak bisa. Kalau memang kalian belum bisa, bilang aja bisa, tapi saya mau mencoba. Itu lebih bagus ketimbang bilang mungkin saya bisa. Itu beda. Terus yang terakhir, jawab dengan jujur. Itu yang penting. Kalau jawab dengan jujur, ya bilang kayak tadi, terutama di masalah gaji. Bisa gaji sekian Pak, enggak apa-apa. Gaji saya kemarin sekian, karena saya bisa memberikan omset seperti ini, karena saya bisa memberikan dampak seperti ini kepada perusahaan, dampak seperti ini kepada instansi ini gitu. Enggak apa-apa, tapi jawablah dengan jujur. Itu yang terpenting. Dan itu aja. Dan yang terakhir, kalau di bahan bangunan, bukan di bahan bangunan ya, mungkin di tempat saya, gaji mungkin kecil, tapi insentif. Itu ada insentif. Ingat, dipikir-pikir di insentif. Jadi nggak selamanya gaji pokok aja yang kalian lihat. Kalau gaji pokok aja yang kalian lihat dan kalian memang tidak ada kinerja yang baik, tidak pernah dapat insentif, perusahaan akan tanda tanya. Ini orang cuma mau gaji, tidak mau memberikan dampak, tidak mau memberikan kinerja yang baik untuk perusahaan. Jadi dia cukup dapat gaji pokoknya aja, insentifnya nggak mau. Itu dia. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan bagikan
video ini jika menurut kalian ini bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.